Hai semuanya, ada banyak pertanyaan di dan sedikit waktu, jadi saya akan mulai dengan melihat daftar dan mudah-mudahan kita bisa melewatinya sebanyak mungkin. Jika tidak semuanya, akan ada tempat di aplikasi untuk melihat berapa banyak total persediaan masih tersedia untuk penambangan. Ya tentu saja akan ada di P-Block Explorer pada awalnya dan mungkin di aplikasi nanti sebenarnya sudah ada tempat di P-Block Explorer yang disebut persediaan yang beredar, dan dari situ Anda dapat mengurangi yang lainnya berdasarkan pada kertas putih yang diperbarui. Apakah file yang dikunci akan dimasukkan dalam persediaan yang beredar atau tidak? Ya, berdasarkan penelitian kami sejauh ini tampaknya semua yang lain yang Anda tahu di blockchain lain, setiap saldo yang terkunci termasuk dalam persediaan yang beredar. Akankah penguncian memiliki penghitung waktu mundur yang dapat dirujuk oleh perintis untuk melihat berapa lama penguncian akan berlaku untuk ya, jawaban singkatnya adalah ya, akan ada daftar semua penguncian sebelumnya dan kapan mereka kedaluarsa, dan dalam daftar itu Anda juga akan dapat melihat bagaimana perhitungan bagaimana pengaruhnya terhadap perhitungan total. Penambah topi rendah, misalkan saya kios dan membuat dompet 3 hari yang lalu tapi saya lupa kunci pribadi dan bisa buat dompet baru karena batas 1 minggu. Bagaimana jika saldo Pi saya ditransfer ke dompet yang baru dibuat di mana saya tidak ingat kunci pribadi? Saya kira jawaban untuk pertanyaan ini adalah karena kami akan memiliki konfirmasi ini, jadi orang tersebut hanya akan menunggu. Daripada jika mereka benar-benar kehilangan kunci, mereka harus menunggu selama seminggu sebelum mereka menekan tombol untuk mengatakan saya ingin mentransfer ke mainnet sekarang, saya ingin mulai mentransfer ke mainnet sekarang. Jika mereka kehilangan kunci dompet mereka setelah mereka menekan tombol itu mirip dengan kehilangannya kapan saja di mainnet. Ya, akan ada proses untuk mengubah dompet Anda untuk masa depan, untuk transfer di masa mendatang, dan saya ingin memperjelas saya berarti itulah sifat dari blockchain. Setiap hal baik datang dengan negatifnya sendiri. Fakta bahwa Anda memiliki kontrol penuh non-penahanan adalah bahwa tidak ada cara lain yang Anda tahu seperti dalam kasus banyak kunci, dan apa yang bisa kita lakukan tentu saja adalah mencoba merancang sistem yang mencoba mencegahnya. Tetapi fakta bahwa itu adalah blockchain itu hanya datang dengan itu manfaatnya dan itu kerugiannya, dan banyak orang kehilangan Bitcoin mereka karena kehilangan kunci pribadi mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak bisa melakukan apa-apa. Sayangnya akan ada pemberitahuan yang akan memberitahu kami sebelumnya tentang transfer saldo yang akan datang sehingga perintis dapat mengubah pengaturan kunci sebelum transfer dimulai dan diselesaikan di dompet mainnet. Ya, jadi kami berpikir begitu akan ada tombol untuk memulai migrasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi setelah pola ini ditekan maka akan ada transfer terus-menerus yang akan terjadi secara otomatis baset pada pengaturan penguncian saat ini, sehingga pengaturan penguncian dapat diubah sebanyak yang Anda inginkan sebelum Anda menekan tombol itu, dan setelah Anda menekan tombol itu transfer pertama akan transfer akan terjadi kapanpun itu terjadi. Tapi dan kemudian jika Anda mengubah pengaturan penguncian, transfer baru akan mendapatkan apapun pengaturan pencarian saat ini, sehingga tidak ada kejutan dalam hal itu. Jika sekarang dalam hal pemberitahuan ketika Anda menerima, mungkin akan ada pemberitahuan saat ini, ada pemberitahuan ke orang-orang di browser Pi ketika Anda menerima transaksi, ketika Anda menerima. Jadi dengan cara yang sama Anda akan menerima beli dan Anda akan menerima pemberitahuan yang mengatakan X jumlah Pi tiba di dompet Anda. Periksa, dan ia akan ada pemberitahuan setelah pada saat transfer adalah sistem diarahkan untuk hanya memiliki satu dompet untuk perintis, atau akankah kita dapat menentukan dan menggunakan beberapa dompet di dalam aplikasi? Jadi preferensi awal yang kami miliki adalah hanya memiliki satu untuk kesederhanaan, tetapi di masa depan kami dapat memiliki beberapa jika kami ingin. Sebenarnya desain saya tidak tahu apakah Anda ingat secara historis kami awalnya memiliki yang berbeda, tata letak yang berbeda untuk
Frasa sandi dan dan kunci salah satu alasan kami mengubah sistem baru ini yang menggunakan frasa sandi adalah karena dengan frasa sandi yang sama Anda dapat memiliki banyak dompet dan Anda tidak perlu memiliki beberapa kunci pribadi. Anda dapat memiliki beberapa dompet Anda bahkan dapat memiliki dompet Bitcoin jika Anda menginginkannya. Pada dasarnya Anda dapat memiliki alamat apapun yang Anda inginkan dengan frasa sandi yang sama, dan itulah mengapa kami menemukan sistem baru yang kami buat ini jauh lebih kuat sehingga secara teknis mungkin produk yang bijaksana. Mari membuat semua orang memahami sistem dengan hanya satu dompet untuk saat ini, dan saya yakin di tahun-tahun mendatang akan ada alasan untuk memperluas dan memperluasnya dan segala macam konektivitas dan Anda tahu itu untuk keamanan, untuk privasi, alasan apapun orang akan dapat berpotensi membuat lebih banyak, tetapi saya tidak ingin berjanji bahwa saat ini semuanya akan menjadi bagian dari desain produk. Akan ada tempat di aplikasi untuk melihat berapa banyak pengguna Kiech kami ada di komunitas. Ya, jawabannya mungkin dompet sebenarnya dapat dilihat secara publik di blockchain, jadi setidaknya sebagian besar orang yang tidak Kiech dan telah bermigrasi ke mainnet akan dapat diakses publik di blockchain sehingga Anda dapat menghitung berapa banyak dompet yang ada di sana. Tetapi kami mungkin akan menemukan yang lebih bagus, mungkin di suatu tempat di aplikasi atau di halaman utama yang hanya menampilkan jumlah. Mungkin kami akan memiliki halaman yang menampilkan akun dari Kiech. Apakah itu pelopor hitungan jumlah orang yang Anda kenal dengan berbeda dengan hal yang berbeda jumlah terkunci seperti hal yang berbeda tapi skenario terburuk, lihat saja blockchain dan itu baik-baik saja. Kapan dan bagaimana validator Kiech akan menerima hadiah jawaban singkatnya adalah ketika kita tahu berapa banyak hadiah ini perlu, tetapi izinkan saya menjelaskan dan mengklarifikasi. Jadi saat ini kami meminta perintis untuk membayar 1 Pi sebagai biaya untuk proses Kiech mereka. Sekarang Pi yang satu ini perlu mencakup beberapa langkah validasi kelipatan yang diambil oleh banyak orang, jadi tidak hanya satu yang valid. Itu tidak cukup satu validator mengatakan ya ini benar, itu harus setidaknya beberapa, ada algoritma yang memutuskan berdasarkan seberapa banyak mereka setuju satu sama lain dan siapa yang mengatakan siapa yang setuju dan riwayat validator sebelumnya. Itu tergantung, itu akan memiliki sedikit atau lebih valid validitas atau lebih banyak suara konsensus yang pada dasarnya diperlukan sehingga langkah-langkahnya dapat mencakup hal-hal seperti memverifikasi bahwa ini adalah yang valid dari negara tertentu yang valid, atau memverifikasi bahwa gambar ini cocok dengan gambar pada atau memverifikasi atau jika data tidak, jika algoritma AI kami tidak dapat mengekstrak secara otomatis data dari maka kita perlu memverifikasi bahwa data ini benar-benar cocok. Validator manusia harus seperti pada dasarnya melakukan ekstraksi dan kami juga mungkin harus melibatkan validator tersebut dengan nama potensial banding. Yang terjadi bahwa perintis telah melamar sehingga kita dapat memiliki manusia seperti pada dasarnya meninjau setiap banding. Sekarang kita perlu membiarkan proses ini berjalan dan menemukan berapa jumlah rata-rata pekerjaan yang terjadi untuk setiap satu orang yang Kiech. Jadi kita harus membiarkan setidaknya beberapa ribu orang menyelesaikan Kiech terlebih dahulu untuk mendapatkan perkiraan yang akurat dari angka itu sehingga kita dapat menetapkan nilai berapa banyak Pi masing-masing. Langkah ini akan menghubungkan ke validator. Jadi untuk saat ini semua Pi yang terakumulasi masuk ke kumpulan dan setelah kami memiliki perkiraan akurat jumlah Pi yang perlu masuk dan ke setiap bagian pekerjaan kami akan mulai mendistribusikannya dan format maksud saya. Pertama-tama untuk membagi potongan validasi adalah bahwa desainnya saya pikir mungkin dikomunikasikan sebelumnya adalah agar desain ini melindungi privasi orang karena itu memecah pekerjaan, bukan hanya satu validator memvalidasi seluruh kumpulan data. Anda tahu Kiech satu perintis yang ingin pergi ke Kiech membelah menjadi beberapa bagian dalam terbatas paparan validator tertentu.
Bagian di dari U1 perintis informasi misalnya orang yang memvalidasi gambar di dalam dokumen versi survei hanya akan melihat gambar tidak akan melihat bahkan kerangka atau dokumen terlihat tetapi untuk orang yang melihat dokumen terlihat kami mencoba untuk menutupi semua informasi pribadi dan juga gambar jadi bahwa validator yang berbeda hanya diperlihatkan sebagian dari dari satu. Informasi perintis untuk sampai batas tertentu melindungi privasi perintis sebagai tambahan untuk itu mengapa kami memiliki kumpulan dan kemudian mendistribusikan mengapa kami tidak dapat mendesain seperti mapai hanya pergi ke orang-orang yang memvalidasi milik saya alasannya adalah karena semua pionir melalui yang membutuhkan pekerjaan dari validator belum tentu berhasil. Melewati berarti bahwa jika mereka tidak lulus mereka tidak akan pernah memiliki kue di tempat pertama untuk membayar pekerjaan validasi yang dilakukan oleh pekerja kerumunan namun pekerjaan yang dilakukan oleh validator akan benar-benar bahkan pada orang yang gagal yang masih bekerja turun dan masih layak Anda tahu kompensasi jadi dalam hal itu mengapa kolam akan disumbangkan oleh siapa saja yang berhasil melewati dapat memiliki kue yang mereka benar-benar, musik, mereka miliki dan kemudian menjadi mampu membayar layanan dan kemudian kumpulan ini didistribusikan untuk bekerja oleh semua validator apakah kasus lolos atau tidak karena pekerjaan ini sama WHE terhasil perintis khusus seharusnya tidak mempengaruhi apakah validator bekerja harus dikompensasi atau tidak jadi itu sebabnya ini adalah desain. Kolam alasan mendasar ada beberapa orang mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan teknis beberapa negara atau perintis mengalami dan jadi saya hanya mengirim pesan singkat untuk meminta mereka untuk mengaturnya bersama dengan tim inti lainnya mengaturnya di tempat yang baik sehingga kita bisa perbaiki kesulitan teknis yang dialami orang dan perbaiki apa validator akan dipilih ada tanggal kapan ini akan dimulai apa persyaratan untuk validator berapa lama pelatihan akan berlangsung siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini dibangun dalam evaluasi otomatis dan sistem pengujian dan pelatihan untuk pekerja cloud atau validator ini adalah aplikasi crowdsourcing yang khas dan desain dalam ilmu komputer itu akan berhasil pertama memiliki tutorial sederhana di awal dan periode pengujian selanjutnya untuk validasi pengujian semua validasi pengujian dilakukan oleh tidak terlalu Anda tahu kalau tidak terverifikasi jenis validator tidak akan dihitung dalam hasil pada tingkat tinggi hasil validasinya akan divalidasi silang oleh semua validator lain yang telah mendapatkan mode status terpercaya akan diundang untuk menjadi validator terlebih dahulu untuk melihat keandalan validator Megamod akan ditetapkan ke status terpercaya terlebih dahulu dan kemudian karena sebagian besar hasil validasi dalam periode pelatihan datang dan mencocokkan hasil Megamod berdasarkan algoritma, mereka juga akan mendapatkan status validator yang dapat dipercaya tetapi kami tidak menghitung hasil kerja apapun dari periode pelatihan validator apa yang mencegah penyebaran tes percontohan mingguan saya bahkan tidak tahu apa artinya uji coba U50 perintis per negara yang kami lakukan terkadang saya pikir yang mereka maksud adalah itu merujuk ke itu bahkan tidak mengatakan apa pilot saya pikir yaitu dalam kategori di sini jadi mungkin pertanyaan lanjutan oleh seseorang ya. Maksud saya tentu saja tes atau baterai akan lebih cepat atau lebih sering dan bahkan lebih besar karena kita lebih karena lebih banyak iterasi sudah terjadi ya yang berikutnya telah diumumkan kepada perintis apakah validasi manusia akan dihargai untuk pekerjaan mereka dengan kata lain dapatkah kita membicarakannya di obrolan apakah diketahui bagaimana ini akan dilakukan namun ya pada
Dasarnya kami baru saja menjelaskan ya validator akan dibayar pada akhirnya, tetapi dan juga mekanismenya membutuhkan waktu untuk memahami berapa banyak setiap bagian dari pekerjaan sebenarnya akan dihargai dan tidak termasuk juga kontribusi kios yang gagal akan ditanggung oleh desain kolam. Akankah penambang yang tidak memenuhi kriteria bantuan akan dapat kios begitu mereka melakukannya? Begitu mereka melakukannya berarti mereka mencapai usia ya ketika mereka cukup tua ya, tentu saja maksud saya jika mereka cukup tua mereka sudah ya memenuhi syarat, tetapi bahkan untuk penambang seperti yang kami komunikasikan sebelum kami setelah Master Kios sedang berlangsung, kami akan berharap untuk merancang persetujuan orang tua yang diperlukan untuk kios kecil. Oke ya, jadi dengan care ini mereka dapat kios bersama orang tua mereka dan orang tua mereka dapat menyetujui anak mereka untuk kios ketika perhitungan bonus simpul mungkin tersedia untuk moderator untuk pratinjau bonus simpul kalkulator moderat jadi sesegera mungkin itu semacam proses bersamaan, tetapi seperti yang Anda tahu fokus utama kami sekarang adalah mulai memindahkan orang ke mainnet, jadi kami tidak akan melakukannya jika ini belum keluar, maka kami tidak akan terus memindahkan orang ke mainnet hanya karena ini aspek persamaannya belum ada. Selain belum ada, apakah itu akan mempengaruhi semua orang? Semua orang sama pada saat ini dan jadi kita bisa mulai mentransfer orang dan kemudian ketika ini selesai baik maka itu akan datang semua segera. Kami sedang mengerjakan semua hal ini. Oke, FFF masih direncanakan untuk tahun ini YAYFFF ya Triple FU Jumat pertama Februari. Moderator hari penghargaan moderator FFF, terima kasih. Itu juga seperti obrolan yang terjadi saat ini, kita hanya punya beberapa menit lagi, jadi mari kita percepat jawaban dari beberapa pertanyaan terakhir. Kapan kita bisa mengharapkan beberapa dut belanja barter pertama ditayangkan di jaringan PS selama periode tertutup? Kita ingin mulai memigrasikan orang dan aplikasi untuk pemeliharaan, jadi ya selama ini tergantung pada seberapa cepat mereka akan bermigrasi, tapi ya apakah akan ada daftar pasar yang disetujui tim inti untuk perintis? Untuk referensi kami akan mendukung ide tingkat tinggi yang akan mendukung pasar apapun yang akan buktikan bahwa mereka berdedikasi, mereka benar-benar mengerjakannya dan secara aktif dan mereka menyediakan layanan terukur yang andal. Jadi apakah akan ada mekanisme bagi perintis untuk laporkan penipuan marketplace? Oke, jadi ada dua hal di sini. Musik ya, akan ada mekanisme orang untuk melaporkan aplikasi yang scam seperti misalnya marketplace berpura-pura menjadi marketplace tapi dibalik itu menjalankan scam sehingga orang akan melaporkannya dan maka pasar palsu akan dihapus dari browser Pi. Setidaknya kita dapat mengontrol bahwa pada browser Pi kita dapat mengontrol apa yang mereka lakukan di internet, tetapi penipuan dalam pasar tertentu atau aplikasi lain seharusnya ditangani langsung oleh pasar tertentu atau aplikasi persis begitu. Dan sekarang jika Anda mengatakan bahwa jika pasar tertentu secara konsisten terus menerus tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam mendeteksi ini atau melindungi perintis dengan baik, mereka mungkin setidaknya pada awalnya mendapatkan peringatan dari kami dan mungkin ada konsekuensi lain juga, tetapi tujuan kami secara keseluruhan adalah untuk bekerja bersama dengan para pengembang untuk menciptakan masa depan, untuk tidak menghukum mereka. Dan juga misalnya Anda punya Anda tahu seperti di EBIT di sini ada kemungkinan beberapa itu adalah pasar klasik yang khas dan kemudian orang-orang berpotensi ditipu oleh penjual seseorang ya, penjual mereka menjual reputasi ya, reputasi penjual adalah hal yang Anda tahu itu semacam bagi pengguna untuk menjadi bijak dan memilihnya, sama seperti ketika Anda mengunjungi situs web pengguna harus Anda tahu memakai Anda
tahu mata hati-hati untuk melihat apakah ini scam. Anda tidak menyalahkan browser Chrome dan Anda tidak pergi ke Apple dan beritahu Apple, "Hey, saya mendapat scam karena di dalam eBay ini saya mendapatkan pedagang ini memindai saya ya." Satu peningkatan penting yang dapat ditawarkan kue itu melalui eBay dan hal-hal lain dan tempat-tempat lain adalah bahwa orang berpotensi memiliki reputasi global. Apa yang bisa kita lakukan adalah merancang sistem sosial dan sistem UKR untuk mencoba mencegah hal itu terjadi, tetapi masih pada individu yang Anda tahu pengguna dapat menguraikan mana yang lebih scam, seperti ketika orang FIS itu mengunjungi situs web Boom. Oke, ada beberapa pertanyaan tentang Node oleh anonim. Oke, saya akan pergi sangat-sangat cepat. Mungkin ide tingkat tinggi untuk pertanyaan ini adalah fokus periode ini adalah untuk mempercepat Node juga sehingga semua Node siap untuk bermigrasi ke mainnet sekarang. Jadi ketika jaringan terbuka dimulai hari pertama, Node ini pada dasarnya akan dapat mengambil blockchain dan berpartisipasi dalam jaringan sehingga Anda akan melihat selama periode mainnet tertutup ini banyak perbaikan di aplikasi Node itu sendiri. Berapa banyak Node yang saat ini aktif? Ada lebih dari 70.000 Node potensial aktif setiap hari. Maksud saya 7.000 adalah apa yang saya periksa kemarin, lebih dari itu, tetapi kami belum menyetujui Node baru dalam waktu yang lama. Selama terlampir mainnet akan menyetujui lebih banyak Node dan bahkan mungkin mengizinkan siapa saja yang ingin menjadi Node untuk secara otomatis atau suka tidak ada persetujuan dan secara otomatis menjadi, tetapi kemudian semua Node yang memiliki sejarah lebih tinggi, lebih banyak reputasi mereka jelas akan terprogram. Node lain akan lebih mempercayai mereka. Mari kita lihat apalagi yang bisa saya lihat dengan cepat ya. Pertanyaan lain seperti operator Node untuk secara otomatis bergabung dengan obrolan serupa yang kami inginkan. Hal pertama untuk obrolan adalah membaginya sebagai aplikasi terpisah dan kemudian itu akan menjadi penambahan pengguna yang berkelanjutan. Orang bertanya apa tentang IP yang sama? Jika mereka berbagi IP yang sama mereka dapat melakukannya, tetapi saat ini hanya satu dari mereka yang bisa menjadi supernode, tidak ada kerugian lain. Oke, bagus sekali, sangat bagus mengadakan pertemuan ini dengan kalian. Terima kasih.